this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yeremia 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apabila kita belajar dengan membandingkan antara panggilan Yesaya dan panggilan Yeremia, kita akan menemukan sebuah perbedaan di antara keduanya, yaitu menyangkut kepengutusan. Kepada Yesaya, Tuhan bertanya di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8, siapakah yang akan kuutus? Sedangkan kepada Yeremia, di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-7, Tuhan berkata, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan perbedaan yang agak mencolok di antara keduanya, bahwa Yesaya setelah bibirnya dibersihkan, dengan segera meresponi panggilan Tuhan dengan berkata, ini aku, utuslah aku, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Sedangkan Nabi Yeremia, dia enggan seperti Musa, karena Nabi Yeremia merasa bahwa dia masih muda dan tidak berpengalaman, seperti yang tertulis di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-6. Yeremia menjawab dengan berkata, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Penolakan dari Nabi Yeremia sejatinya tidak bertentangan dengan ajaran Kristus mengenai Yesus memuji kerendahan hati seorang anak. Akan tetapi, di situ Tuhan menegur Yeremia karena sikapnya yang kekanak-kanakan. Tapi di balik itu semua, ada persamaan di dalam panggilan antara Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia, yaitu mereka keduanya merasa tidak mampu. Apabila Yesaya berkata mengenai bibir, sedangkan Yeremia berkata mengenai mulut. Maka sebab itu, sebelum menjalankan tugas kenabiannya, bibir Nabi Yesaya disentuh dengan bara api yang menyala, dan mulut Yeremia dijamah oleh tangan ilahi Allah. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-10 dikatakan, ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Perintah Allah yang datang melalui Yeremia itu dijabarkan kembali dan memiliki dua sisi, yaitu bersifat negatif dengan membinasakan dan meruntuhkan, serta bersifat positif, yaitu membangun dan menanam. Dan ini dijabarkan lebih lanjut dengan dua penglihatan. Yang pertama, di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-11, Yeremia melihat sebatang dahan pohon badam. Pohon badam ini juga sama seperti pohon badam yang digunakan oleh Harun sebagai tongkat. Dan pohon ini juga kita kenali sebagai pohon almond. Di dalam bahasa Ibrani, kata pohon badam mirip dengan kata mengawasi, yakni merujuk kepada janji Allah Yahweh
akan mengawasi dan siap sedia dalam melaksanakan firman dan kebenarannya. Yang kedua, Yeremia melihat periuk yang mendidih dan datang dari sebelah utara.